Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Shindi Safitri, Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Hubungan Masyarakat. Sebelumnya yang saya hormati, Bapak Insinyur Fahmi Tamzil MM, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa, yaitu variasi dalam penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tujuan, dan hubungan antara penutur. Tujuan penjelasan ini adalah untuk membantu kita memahami jenis-jenis ragam bahasa, ciri-cirinya, serta bagaimana cara menggunakannya dengan tepat dalam berbagai konteks. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh penutur sesuai dengan konteks, situasi, tujuan komunikasi, atau kelompok sosial tertentu. Ragam bahasa menunjukkan keragaman dalam penggunaan bahasa, baik secara formal maupun informal. Menurut Bahman dalam buku Sri Satata bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Sedangkan menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah pemakaian dan bermacam-macam penutur. Faktor sejarah perkembangan masyarakat juga turut menimbulkan faktor sejumlah ragam bahasa. Ragam bahasa yang beraneka ragam masih bahasa Indonesia karena ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata, tata krama umumnya sama. Dari pendapat kedua ahli tersebut terkait ragam bahasa ialah variasi berbahasa seseorang dengan berbagai faktor yang dimilikinya. Yang kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Seperti situasi komunikasi, itu ada resmi atau tidak resmi, dan media komunikasi ada lisan atau tulisan, hubungan antara penutur ada formal dan informal, dan tujuan komunikasi, memberikan informasi, menasihati, atau menghibur. Yang ketiga, ada jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Penggunaan bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarana yang digunakan terbagi menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis dapat dilihat dari peristiwa berbahasa. Jika kita berbahasa lisan, orang yang diajak bicara berhadapan dengan orang yang mengajak bicara, atau bisa disebut secara langsung. Dengan demikian, bahasa lisan dapat diperjelas dengan gerakan tangan, anggukan kepala, atau ekspresi wajah. Selain itu, kejelasan bahasa lisan dapat dibantu dengan intonasi, tinggi rendah nada ucapan, tekanan kata, dan lafal. Selanjutnya, ragam tulis. Ragam tulis harus lebih cermat karena orang yang diajak berbicara tidak ada di depan kita. Akibatnya, ragam ini tidak dapat diperjelas dengan gerakan tangan, anggukan kepala, ataupun ekspresi wajah. Bahasa tulis juga tidak diperjelas dengan intonasi, nada, tekanan, dan lafal. Yang kedua, ada ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi dari ragam baku dan tidak baku. Ragam baku menggunakan kaidah bahasa yang lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku. Ragam ini terdapat dalam karya-karya ilmiah, laporan-laporan, seminar-seminar, pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Sementara itu, ragam tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari. Contohnya, seperti dalam pembicaraan tidak resmi, artikel populer, atau media televisi, terutama dalam acara hiburan. Dan yang ketiga, ada ragam bahasa dalam bidang wacana. Dalam bidang wacana ini meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, atau tulisan-tulisan ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari atau tulisan populer. Ciri-ciri dari ragam ilmiah itu
seperti bahasa Indonesia yang ragamnya baku, penggunaan kalimat yang efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata atau istilah yang bermakna lugas, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan, ataupun adanya keselarasan dan keruntutan antar posisi dan antar linea. Yang keempat, ada ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam. Di antaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Contoh dari ragam resmi, dialognya seperti ini ya. Saya sudah membaca buku itu. Atau kalian bisa bermaknakan dengan kalimatnya. Contoh ragam tidak resmi itu, saya sudah baca buku itu. Terlihat jelas bukan? Saya sudah membaca buku itu dan saya sudah baca buku itu. Yang kelima, ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Yang keenam, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4. Ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dialek, ragam daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafalnya. Sedangkan ragam terpelajar, tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, seperti dalam contoh penggunaan kata video dan video, atau film dan film, atau kompleks dan kompleks, seperti itu ya. Dan yang ketujuh, ada ragam bahasa menurut situasi pemakainya. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Ciri-ciri ragam bahasa resmi itu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menggunakan unsur kedaerahan. Ciri-ciri ragam bahasa yang baik yaitu ada 4. Yang pertama, sesuai konteks, situasi, dan tujuan komunikasi. Yang kedua, mematuhi kaidah tata bahasa. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang tepat. Yang keempat, komunikatif, mudah dipahami oleh audiens. Di sini saya akan memberikan contoh perbedaan ragam bahasa dalam situasi ragam formal dan ragam informal. Contohnya seperti saat menyapa. Pada ragam formal, selamat pagi Bapak Ibu. Sedangkan ragam informal, hai, apa kabar? Dalam situasi memberi pesan, pada ragam formal contohnya, mohon segera menyerahkan laporan Anda. Sedangkan pada ragam informal, laporan jangan lupa ya. Dalam situasi diskusi ilmiah pada ragam formal, contohnya, penelitian ini menunjukkan hasil signifikan. Sedangkan pada ragam informal, penelitian ini hasilnya oke banget ya. Nah, berikut beberapa contoh. Jadi, terlihat sekali bukan perbedaannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.